Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan kasih Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Tuhan, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus berbelas kasihan. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Berbelas kasihan artinya menaruh belas kasihan, yaitu suatu perasaan iba atau perasaan sedih melihat orang lain menderita. Perasaan iba atau sedih ketika melihat orang lain menderita adalah landasan atau dasar dari pelayanan Tuhan Yesus. Jadi berbelas kasihan adalah landasan dari pelayanan Tuhan Yesus. Hatinya penuh dengan iba, hatinya sedih ketika melihat orang banyak menderita. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu berkeliling ke semua kota dan ke semua desa, dikatakan untuk ngapain? Untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan bukan hanya mengajar, tetapi dikatakan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bukan hanya itu dikatakan di sana, dia juga melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ketika Tuhan Yesus pada saat pelayanannya melihat orang banyak dalam pelayanan tersebut, ia melihat mereka ini seperti dikatakan mereka ini lelah, mereka ini terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena itulah hati Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat orang banyak yang terlantar, yang terlantar ini dan yang lelah ini. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus melihat orang banyak itu tidak tergembalakan secara rohani, sehingga mereka ini menjadi lelah dan terlantar. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mau menggembalakan mereka, bukan hanya menggembalakan secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus juga mau menggembalakan mereka secara rohani. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14 ayat 11 dan 14 dikatakan begini, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi Tuhan Yesus pada saat itu menyatakan bahwa dialah gembala yang sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus bukanlah gembala upahan. Karena gembala upahan itu ketika ada serangan atau bahaya yang mengancam, membahayakan kehidupan kawanan dombanya, ia akan lari. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus dengan rela memberikan nyawanya bagi kehidupan dan keselamatan domba-dombanya. Jadi sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mau menggembalakan domba-dombanya. Maukah kita digembalakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menginginkan supaya semua orang yang datang kepadanya, mereka ini tergembala dengan baik. Tuhan Yesus mau supaya kita juga murid-muridnya, sebagai pengikutnya, kita juga membawa semua orang supaya datang kepada Tuhan Yesus untuk digembalakan dengan baik. Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Dan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berdasarkan
berdasarkan belas kasihan. Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan, ia tidak mau seorang pun binasa. Ia mau semua orang, supaya semua orang memperoleh keselamatan, supaya semua orang memperoleh kehidupan yang kekal, supaya semua orang masuk dalam kerajaan surga yang disediakan bagi mereka-mereka yang mau datang kepadanya. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Ketika melihat orang banyak itu, dia katakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, apa yang kita dengar dan baca pagi hari ini, biarlah kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. Berikanlah diri kita digembalakan oleh Tuhan Yesus dengan cara dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya, lalu taati, lakukan perkataannya, lakukan firman-Nya. Karena itulah jalan yang akan menyelamatkan kita, jalan yang akan memberikan kita hidup yang kekal, jalan yang membawa kita kepada surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itulah hati Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Karena orang banyak itu lelah dan terlantar, mereka ini tidak tergembalakan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus ingin menggembalakan mereka. Tuhan Yesus ingin menggembalakan kita. Apapun yang membuat kita lelah, apapun yang membuat kita terlantar, datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu. Nyawanya saja diberikan kepada kita, hidupnya saja diberikan kepada kita, bahkan yang lain pun dia sanggup berikan kepada kita. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah digembalakan oleh Yesus Kristus, marilah kita juga membawa orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan Yesus untuk digembalakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau penuh dengan berbelas kasihan. Kami yang terlantar, kami yang lelah, kami yang banyak pergumulan, persoalan, Engkau mau Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kami. Engkau mau memberikan kepada kami Tuhan kehidupan yang kekal. Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Engkau mau menggembalakan kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk digembalakan dengan baik, digembalakan dengan rela hati oleh Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang akan membawa kami dari dunia ini menuju kehidupan yang kekal, surga yang Kau sediakan bagi kami. Gembalakanlah kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran kepada Engkau, hati yang mau taat kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang berkeluarga. Engkau berkati kami setiap kami yang berusaha dan bekerja. Engkau berkati setiap kami yang bersekolah atau berkuliah, setiap kami yang merindukan, sedang bergumul terhadap sesuatu. Tuhan, kami belajar untuk berserah, mempercayakan hidup kami untuk digembalakan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami. Berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, semua menteri, jajaran yang dipercaya, mereka diberi kemampuan, hikmat untuk mengelola masalah pergumulan yang ada, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan kami bisa melewati setiap pergumulan persoalan yang ada. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ikut memerintah dalam negara kami ini. Pakai mereka berdampak yang baik, berpengaruh yang baik, sehingga mereka menjadi terang dan garam bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan secara khusus yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin di JSS, dan kami semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.